Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 akan membahas materi dari sejarah politik itu tentang secara komparatif. Di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Arminul dan Kimi Wino Hamster pertama dan juga Bang Agus Wanda. Baik, di sini saya akan membacakan apa itu tinjauan konseptual secara komparatif. Perlu kita ketahui ada 3 poin yang perlu kita ketahui tentang konseptual dari sejarah komparatif. Yang pertama, sejarah didefinisikan sebagai suatu konstruk atau bangunan yang menggambarkan pengalaman kolektif bersama suatu kelompok dalam suatu sintesis. Jelaslah bahwa konstruk atau bangunan itu merupakan suatu kebulatan atau suatu sistem. Yang kedua, sejarah komparatif itu adalah hal yang bertolak dari konsep sejarah dalam sejarah naratif. Sebenarnya suatu perbandingan sukar bahkan tak mungkin dilakukan. Penjelasannya adalah sejarah dikonsepsikan sebagai pengungkapan peristiwa-peristiwa unik, yaitu tentang terjadinya hanya sekali dan terulang kembali. Keunikan itu tidak memungkinkan perbandingan oleh karena memang tidak ada yang menyamainya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu di bidang sejarah politik, studi komparatif atau komparasi tentang revolusi menjadi perhatian yang sangat besar gitu. Di antaranya, karya-karya yang paling ternama dan genre ini adalah analisis dari Baring Ron Murray tentang latar belakang sosial kediktatoran dan demokrasi, mulai dari Inggris abad ke-17 hingga sampai ke Jepang pada abad ke-19. Murray menggunakan metode komparatif secara sangat efektif gitu sebagai alat untuk menguji penjelasan-penjelasan umum, yang mana ia tertarik pada hal yang tidak selaras sebagaimana Weber tertarik pada hal yang tidak ada. Dia mengatakan komparatif atau komparasi dapat berfungsi sebagai alat sederhana untuk memeriksa hal-hal negatif di dalam penjelasan-penjelasan sejarah yang diterima. Di sini kami memiliki pengertian dari sejarah komparatif itu terdiri dari dan menurut para ahli, yaitu Sarwono Kartodirjo, Peterborough, Umum, Nazir, Pik Vance, dan Sugiono. Yang mana di sini saya menjelaskan hanya dua pengertian gitu. Yang pertama, pengertian sejarah komparatif itu menurut Sartono Kartodirjo, yang mana dia mengaplikasikan suatu sejarah ini dengan pengungkapan peristiwa-peristiwa untuk yang hanya terjadi sekali gitu dan tak terulang kembali. Berarti sejarah itu unik dibuat oleh Sarto Kartodirjo, itu maksud dari sejarah komparatifnya. Yang kedua itu saya mengambil dari umum gitu, dimana sejarah komparatif itu merupakan kajian tentang variasi gitu, tentang bermacam-macam konkomita itu yang mana arti itu ada selaras, yang mana sama nilainya dengan eksperimen yang tidak langsung, yang memungkinkan melakukan penganalisan hal-hal yang mempengaruhi bentuk-bentuk masyarakat. Jadi itulah konseptual dan pengertian sejarah komparatif menurut beberapa ahli. Yang poin 2, 4, 5, 6 bisa kalian dan teman-teman dan bapak bisa lihat di makalah yang kami share nanti. Terima kasih. Mungkin presentasi selanjutnya dengan Koala Luki. Baiklah, di sini saya Luki Mewinamisti Pratama akan melanjutkan presentasi dari saudara saya yaitu Muhammad Armizul yang menjelaskan tentang artikel yang pertama yaitu model pendekatan pembelajaran sejarah dari isu-isu kontroversial, sejarah komparatif ke analisis tekstual. Di sini saya akan membahas tentang penutup dan kesimpulannya. Model-model pendekatan pembelajaran sejarah yang saya bahas di atas bukan satu-satunya panacea atau obat mujarab untuk semua masalah yang dihadapi oleh guru-guru sejarah dalam kelas agar siswa-siswa menaruh perhatian kepada pengajaran dan pelajaran sejarah. Berdasarkan pengalaman mengajar sekian lama pendekatan-pendekatan di atas, penulis coba tawarkan kepada peserta seminar isu kontroversial dapat menyebabkan siswa-siswa berpikir dan menghargai perbedaan pendapat. Pendekatan histori komparatif dapat memperluas jangkauan dan cakrawala pemahaman siswa tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang dialami atau baru saja dialami di suatu waktu dan tempat
tertentu di muka planet ini. Pendekatan analisis teks mempertajam wawasan siswa tentang makna yang tersurat dan tersirat dalam sebuah gagasan atau wacana dan tersirat dalam sebuah gagasan atau wacana yang tertulis pada teks atau lisan dalam konteks waktu dan ruang ketika ia hidup. Kesimpulannya, munculnya isu-isu kontroversial ada hubungannya dengan masalah objektivitas dan atau subjektivitas sejarah. Sejarawan yang baik sepakat menulis karya sejarah yang tidak memihak dan tidak bersifat pribadi. Pada kenyataannya, setiap mata pelajaran atau disiplin memiliki masalah kontroversial yang tidak terpecahkan, meskipun sebuah topik secara politik. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah Indonesia dalam konteks politik global dan regional. Di sini dibahas yaitu latar belakang dan unsurnya. Sejarah Indonesia akan terlihat sangat menarik untuk dipelajari ketika dianalisis secara regional dan global. Salah satu cara yang dapat dipakai adalah pendekatan komparatif. Terdapat beberapa aspek dalam melihat sejarah komparatif. Unsur waktu, ruang, dan topik harus seimbang. Oleh karena itu, para sejarawan harus melihat aspek sejarah, budaya, geografi, dan geopolitik dalam membandingkan perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia pasca kemerdekaan. Selain itu, pengalaman kolonialisme yang berbeda perlu diwaspadai. Hal ini berdampak pada pembentukan karakter dan persepsi yang berbeda terhadap masalah keamanan nasional masing-masing negara. Posisi geografis yang strategis menjadikan Asia Tenggara sebagai area perebutan pengaruh ideologi antara blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin. Dalam menghadapi situasi Perang Dingin ini, Indonesia dan Malaysia berlatar belakang kepentingan nasional yang berbeda, berada dalam dua kubu yang berseberangan. Tulisan ini berupaya untuk memberikan model bagaimana menuliskan sejarah dengan perspektif global. Selanjutnya, membahas tentang penutup dan kesimpulannya. Dari uraian pembahasan di atas, dapat tergambar bahwa kedudukan geografis dan geopolitik Asia Tenggara memiliki dampak yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan budaya, sosial, dan politik wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang memiliki letak geografis yang paling strategis dan berbatasan secara langsung melalui laut dan darat, mendapatkan banyak pengaruh dari luar yang kemudian membentuk banyak persamaan dari segi sejarah dan budaya. Namun, pengalaman kolonialisme yang berbeda berdampak pada pembentukan karakter dan persepsi yang berbeda terhadap keamanan nasional masing-masing negara. Hal ini tercermin dari bentuk kebijakan luar negeri yang berbeda sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan dengan cara yang berbeda pula. Indonesia melalui revolusi, Malaysia melalui proses transisi damai. Karena posisi geografis yang strategis ini pula lah yang kemudian juga menjadikan Asia Tenggara sebagai arena perebutan pengaruh ideologi antara blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin. Dalam menghadapi situasi Perang Dingin yang terjadi, Indonesia dan Malaysia berlatar belakang kepentingan nasional yang berbeda, berada dalam dua kubu yang berseberangan. Dalam perspektif regional, peristiwa konfrontasi merupakan bagian dari interkoneksi antara situasi politik global, regional, dan domestik kedua negara. Kesimpulan yang dapat diambil adalah akan terlihat sangat menarik untuk dipelajari ketika dianalisis secara global. Dianalisis secara regional dan global. Salah satunya cara yang dapat dipakai adalah pendekatan komparatif. Terdapat beberapa aspek dalam melihat sejarah komparatif. Unsur waktu, ruang, dan topik harus seimbang. Oleh karena itu, para sejarawan harus melihat aspek sejarah, budaya, geografi, dan geopolitik dalam membandingkan perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia pasca kemerdekaan. Selain itu, pengalaman kolonialisme yang berbeda perlu diwaspadai. Hal ini berdampak pada pembentukan karakter dan persepsi yang berbeda terhadap masalah keamanan nasional masing-masing negara. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok saya jelaskan. Lebih
dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.